Jurnal Pembelajaran Agenda 3 Pelatihan Kepemimpinan Pengawas oleh Maris Feryadi. Pengalaman pembelajaran Agenda 3 PKP. Pembelajaran Agenda 3 dalam pelatihan kepemimpinan pengawas telah memberikan saya pengalaman yang sangat berharga, baik melalui sesi sinkronus maupun asinkronus. Dalam sesi sinkronus terasa sangat interaktif dan sangat mencerahkan, sekaligus juga menyenangkan. Diskusi langsung dengan Widya Iswara dan rekan-rekan peserta memungkinkan saya untuk menggali lebih dalam konsep-konsep kunci seperti manajemen kerja, manajemen keuangan sektor publik, dan terutama manajemen pelayanan publik. Momen ini juga menjadi kesempatan berharga untuk berbagi pengalaman dan perspektif dari berbagai unit kerja, memperkaya pemahaman saya tentang kompleksitas pelayanan publik. Studi kasus yang disajikan juga tidak hanya memperjelas teori, tetapi juga menunjukkan relevansinya dengan tantangan nyata di lapangan. Di sisi lain, sesi asinkronus menawarkan fleksibilitas dan kebebasan kepada saya untuk mendalami materi secara mandiri melalui modul dan bahan-bahan bacaan tambahan. Tugas-tugas yang diberikan mendorong saya untuk melakukan analisis kritis terhadap isu-isu di unit kerja saya. Proses pembelajaran dan refleksi mandiri ini membantu saya menyusun kerangka berpikir yang lebih sistematis dan strategis dalam menghadapi permasalahan di lingkungan kerja. 2. Lesson learned, pembelajaran berharga. Dari seluruh rangkaian pembelajaran Agenda 3, beberapa pembelajaran utama yang saya dapatkan adalah pelayanan publik sebagai inti birokrasi. Pelayanan publik bukan hanya sekedar tugas tambahan, melainkan inti dari keberadaan birokrasi. Kualitas pelayanan yang diberikan akan sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat dan efektivitas program pemerintah. Pentingnya analisis lingkungan dan data. Untuk memperbaiki kualitas pelayanan, kita harus terlebih dahulu memahami akar masalahnya. Metode analisis lingkungan seperti PESTEL dan SWOT menjadi alat yang esensial untuk mengidentifikasi faktor internal, baik kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang mempengaruhi kinerja unit kerja. Kolaborasi adalah kunci. Permasalahan kompleks saat ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektoral. Sinergi ini menciptakan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat sebagai investasi. Pelayanan publik yang berkualitas tidak selalu berarti melayani semua kebutuhan, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar mandiri. Manajemen risiko dan respon adaptif. Lingkungan pelayanan publik selalu dinamis. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengidentifikasi risiko, menyusun strategi mitigasi, dan beradaptasi terhadap perubahan adalah sangat penting. Potensi implementasi di unit kerja, yaitu di seksi pengelolaan Taman Nasional Wilayah 3. Pembelajaran dari Agenda 3 ini memiliki relevansi dan potensi implementasi yang sangat besar di unit kerja saya, khususnya dalam upaya penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar di seksi pengelolaan Taman Nasional Wilayah 3, Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Penyusunan rencana aksi konflik berbasis data. Saya akan mengaplikasikan kerangka analisis lingkungan, PESTEL, dan SWOT untuk secara sistematis memetakan area rawan konflik, pola pergerakan satwa, khususnya harimau dan gajah, serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat di desa-desa penyangga. Data ini akan menjadi dasar kuat untuk menyusun rencana aksi penanggulangan konflik yang lebih terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas layanan respon cepat. Mengadopsi prinsip pelayanan publik yang prima, saya akan mendorong peningkatan efektivitas alur pelaporan konflik dan mekanisme respon cepat. Ini termasuk optimalisasi kanal komunikasi dengan masyarakat dan Satgas Konflik Desa, serta memastikan ketersediaan tim yang siap siaga dengan peralatan memadai untuk penanganan di lapangan. Transparansi dalam setiap proses dan tindak lanjut akan menjadi prioritas untuk membangun kepercayaan masyarakat. Penguatan kapasitas dan pemberdayaan Satgas Konflik Desa. Ini adalah implementasi krusial dari konsep pemberdayaan. Saya akan menginisiasi dan mendukung program pelatihan yang lebih komprehensif bagi Satgas Konflik Desa. Dalam hal identifikasi dan pemantauan satwa, melatih mereka mengenali jejak, suara, dan perilaku satwa liar. Manajemen informasi dan komunikasi, yaitu meningkatkan kemampuan Satgas dalam menyebarkan informasi akurat dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Pengembangan kemitraan strategis. Berdasarkan pentingnya kolaborasi, saya akan secara proaktif menjalin dan memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah, lembaga kepolisian, NGO, serta melibatkan tokoh masyarakat dan adat. Tujuannya adalah untuk memastikan dukungan sumber daya, personil, anggaran, dan teknologi, serta sinergi kebijakan dalam penanggulangan konflik.